Baiklah, saya akan membacakan buku tentang antropologi ekologi yang ditulis oleh Adri Febrianto. Bab 1. Antropologi secara sederhana berarti ilmu mengenai manusia. The study of man, tulis Ralph Linton. Manusia yang dipelajari adalah manusia yang hidup di dalam kelompok, dilihat dari berbagai aspeknya. Antropologi ekologi merupakan spesialisasi di dalam antropologi yang menurut Julian Stewart khusus mempelajari atau menjelaskan asal-usul ciri-ciri dan pola budaya tertentu yang tampak di berbagai daerah yang berlainan. Fokus dari antropologi ekologi adalah terhadap hubungan-hubungan yang kompleks antara manusia dan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, antropologi ekologi adalah sebuah cabang ilmu atau spesialisasi di dalam antropologi yang memusatkan perhatiannya kepada manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, di mana manusia itu hidup. Manusia di dalam lingkungannya itu memiliki kontribusi terhadap kerusakan atau mempertahankan serta melakukan pemeliharaan ekosistemnya. Antropologi secara umum merupakan studi yang menggali nilai-nilai sosial budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Maka, antropologi ekologi merupakan sebuah studi mengenai konsep-konsep, teori-teori, dan metodologi antropologi dan yang dapat dipakai untuk menggali dan menjelaskan nilai-nilai budaya yang relevan dan memberikan kontribusi terhadap pelestarian atau konservasi lingkungan. Oleh karena itu, di dalam mempelajari antropologi ekologi akan menggali dan menemukan konsep-konsep dan pemikiran atau nilai budaya yang disebut sebagai indigenous knowledge lokal atau kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat terhadap lingkungan alam fisiknya. Artinya, studi antropologi ekologi sebagai sebuah spesialisasi antropologi yang berpijak kepada sebuah pengembangan keilmuan yang dihasilkan dari karya-karya antropologinya, sekaligus bisa menjadi studi aplikatif yang hasil-hasil penelitiannya dan analisis ilmuannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, di dalam buku ini diberikan konsep-konsep dasar untuk mengenal antropologi ekologi, teori-teori, serta metode penelitian dalam antropologi ekologi. Bab 2. Antropologi ekologi sebagai sebuah subdisiplin yang mengkaji masalah-masalah hubungan manusia dan lingkungan. Lingkungan yang menjadi perhatian dalam hal ini lingkungan alam atau lingkungan fisik, atau yang lebih sering disebut dengan lingkungan hidup di mana manusia itu hidup dalam kelompoknya. Sebelum masuk ke materi lingkungan, terlebih dahulu diperkenalkan apa itu antropologi ekologi sebagai sebuah subdisiplin di dalam antropologi yang khusus memperhatikan hubungan manusia dan lingkungan. Studi mengenai lingkungan menjadi perhatian dari ekologi, geografi, biologi, antropologi, dan sosiologi. Antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari manusia dengan segala aspeknya, tidak luput perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan di mana manusia itu hidup. Julian H. Stewart, seorang antropolog Amerika, ahli neoevolusi, menganggap munculnya antropologi ekologi ini Antropologi ekologi merupakan sebuah spesialisasi antropologi yang termasuk
ke dalam kelompok antropologi budaya yang lahir di Amerika. Pusat perhatian antropologi ekologi adalah kepada manusia sebagai bagian dari ekosistem di mana manusia itu hidup, yang saling mempengaruhi atau antara manusia dengan lingkungannya, termasuk tumbuhan-tumbuhan dan binatang. Ekosistem yang dimaksud di sini adalah sebagai unit adaptasi manusia meliputi organisme dan lingkungan, biotik dan abiotik, yang merupakan satu ekosistem yang terdiri atas lingkungan fisik berikut berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Pada dasarnya, seluruh masyarakat manusia sebagai fenomena biotik seperti makhluk lainnya, kemudian menerapkan konsep ekologi secara langsung menyeluruh, maka perhatian kepada manusia sebagai bagian dari lingkungan yang tidak bisa dipisahkan atau dilihat sepihak. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial budaya dipahami secara ekologis sebagai salah satu bagian dari lingkungan atau ekosistem yang saling terkait. Oleh karena itu, antropologi lingkungan yang dipelajari atas 3 bagian, diantaranya lingkungan alam fisik, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan binaan. Berikut penjelasannya. 1. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan berbagai macam organisme yang hidup atau biotik dan abiotik di dalamnya. Lingkungan alam secara fisik merupakan lingkungan alamiah yang tumbuh dengan sendirinya. Paling utama adalah lingkungan alam yang belum disentuh oleh manusia. Lingkungan ini terdapat di mana saja, mulai dari daerah daratan yang luas sampai ke perairan. 2. Lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan manusia di antara sesamanya yang terdiri dari rangkaian aturan dan sanksi yang merupakan salah satu isi kebudayaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat atau lingkungan sosial dan menciptakan keserasian dengan lingkungan atau lingkungan fisik di mana manusia itu hidup. Lingkungan binaan merupakan lingkungan alam yang secara fisik atau tatanannya sudah direkayasa manusia sesuai dengan kepentingan manusia tersebut. Taman sebagai contoh dari lingkungan binaan. Antropologi yang mempelajari hampir segala aspek kehidupan manusia dan lingkungannya sudah melahirkan keahlian sebagai antropologi lingkungan. Para ahli antropologi lingkungan ini tertarik kepada bagaimana populasi berinteraksi dengan peluang-peluang dan kendala ekologisnya, sebagaimana dinyatakan oleh Freinstra. Antropologi lingkungan fokus pada unit-unit analisis nasional dan internasional dalam hubungannya terhadap lokal dan regional, sampai pada level-level yang beragam ini, dan hubungan yang dalam waktu dan ruang masuk pada dialog dengan aliran-aliran sumber daya dan lingkungan. Perspektif komparatif antropolog menambahkan suatu dimensi internasional untuk pemahaman isu-isu seperti keadilan lingkungan dan manajemen ekosistem. Ini artinya peran manusia terhadap lingkungan kadang adaptif dan melakukan pengerusakan atau perubahan yang signifikan terhadap lingkungan, sehingga disebut serang dengan pilihan yang tidak berkelanjutan. Perubahan-perubahan ekologis yang besar memang lebih banyak terjadi karena ulah manusia. Manusia dengan kemampuan merekayasa alam dengan teknologinya, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem yang drastis dan menyebabkan terciptanya
masa transisi ekologi yang lama, yang banyak menimbulkan dampak terhadap kesehatan lingkungan itu sendiri, maupun terhadap kesehatan manusia atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai bagian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem atau kesatuan yang berfungsi yang terdiri dari lingkungan fisik maupun organisme yang hidup di situ. Di dalam ekosistem tersebut, manusia bisa menjadi bagian atau tidak menjadi bagian. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari ekosistem dapat dilihat ke dalam dua perspektif, di mana manusia sebagai bagian dari pasif dalam bagian yang pasif dan lebih tunduk kepada alam, yang sering disebut dengan determinis ekologis. Manusia sebagai ekosistem yang aktif dan memiliki peran yang sangat besar di dalam terjadinya perubahan dan ekosistem tersebut. Di dalam geografi dan antropologi ekologi disebut dengan posibilisme. Determinisme ekologi merupakan sebuah perspektif yang sudah lama berkembang dalam melihat hubungan manusia dengan lingkungan alam. Manusia dalam hal ini lebih tunduk kepada alam, bahwa kebudayaan yang dimiliki manusia pada dasarnya merupakan hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan alam atau lingkungan fisiknya. Antropologi dan lingkungan. Lingkungan bisa dipelajari dari beberapa disiplin yang berbeda. Ilmu ekologi atau lingkungan, biologi, geografi, antropologi, dan sosiologi. Antropologi yang mempelajari manusia dengan segala aspek, memperhatikan lingkungan sebagaimana masyarakat dengan kebudayaannya hidup di dalam lingkungan alam tertentu. Isu lingkungan dapat dibahas dalam berbagai konteks yang berbeda. Untuk antropologi dan sosiologi, budaya dan masyarakat menjadi faktor-faktor penting dalam memahami isu-isu lingkungan. Dengan menggabungkan perspektif mencakup sejarah lingkungan, aspek-aspek perubahan lingkungan, dialog dan budaya, dan kekhawatiran masa depan, pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antara tindakan sosial budaya dan lingkungan alam dapat dikembangkan. Dalam upaya untuk memahami sifat masalah lingkungan, kita harus mengembangkan pemahaman tentang paradigma budaya yang membimbing perilaku manusia dan interaksi dengan lingkungan alam. Banyak perspektif berusaha untuk menjelaskan hubungan ini. Ilmuwan sosial melihat ke arah perspektif dialog dan budaya untuk menelusuri kepedulian lingkungan. Bab 3. Sejarah dan ruang lingkup studi antropologi ekologi. Umbi dari berbagai studi antropologi ekologi di masa kini sebenarnya telah ditanam sejak tahun 1930-an oleh Julian H. Stewart ketika dia menerbitkan esainya yang berjudul The Economic and Social Primitive Bands di tahun 1936. Menurut Harris, di dalam esai itu pertama kali Stewart membuat pernyataan yang utuh mengenai bagaimana interaksi antara kebudayaan dengan lingkungan yang dianalisis dalam kerangka sebab akibat, tanpa harus terpeleset ke dalam partikularisme.
Posisi teoritis dan metodologis ini pada dasarnya tidak banyak berubah ketika Stewart menjelaskan secara eksplisit hubungan antara lingkungan dengan kebudayaan ini di dalam bukunya Theory of Culture Change tahun 1955. Dalam buku ini, Stewart menguraikan definisi serta mengembangkan apa yang disebut sebagai ekologi budaya. Menurut perspektif ekologi budaya, unsur-unsur pokok adalah pola-pola perilaku, yakni kerja dan teknologi yang dipakai di dalam proses pengolahan atau pemanfaatan lingkungan. Dengan demikian, studi ekologi budaya pertama-tama adalah mengenai titik pencarian. Titik pencarian adalah analisis struktur sosial dan kebudayaan, perhatian kebudayaan. Perhatian baru diarahkan pada lingkungan bila mana lingkungan mempengaruhi dan menentukan pola-pola tingkah laku atau organisasi kerja. Determinisme ini disebut juga dengan determinisme lingkungan atau kadang-kadang juga disebut dengan environmentalisme, yang sebenarnya sudah jauh sebelum Darwin. Perspektif ini sudah ada, bahkan menjadi sebuah aliran pemikiran. Menurut Faidah dan Repor menyatakan bahwa tokoh-tokoh klasik seperti Hippocrates, Plato, Polybius, Plotiny, Bodin, Montesquieu, Russell, Huntington, Davis, Semple, dan Manson adalah beberapa nama besar yang dikaitkan sebagai pengikut aliran ini. Mereka percaya bahwa kemanusiaan dan budaya ditentukan oleh bentuk-bentuk lingkungan alam, dan bahwa fenomena kebudayaan dapat dijelaskan dan seharusnya diramalkan sebagian besar dengan cara mengacukannya kepada lingkungan alam di mana kebudayaan itu hidup. Dalam hal ini, faktor geografis menjadi penentu dari kebudayaan manusia. Menurut Semple, faktor geografi memberi efek mendasar dari kebudayaan manusia. Huntington juga memegang prinsip yang sama, bahwa ras dan lingkungan geografis menentukan kehidupan manusia. Menurutnya, iklim sebagai unsur paling mendasar dari lingkungan geografis menentukan baik kemunculan maupun kehancuran peradaban melalui impak langsungnya terhadap kesehatan dan kegiatan manusia, dan melalui impak tidak langsung dalam bentuk makanan, penyakit, dan cara kehidupan. Yang selanjutnya ialah posibilisme, merupakan reaksi terhadap determinisme yang mulai membuat kaum antropolog ekologi mencoba menentukan solusi pendekatan yang baru dalam mengkaji masalah manusia dengan lingkungan. Posibilisme memandang bahwa walaupun lingkungan mungkin mempengaruhi pola-pola kebudayaan dengan menghadirkan berbagai kendala, tetapi lingkungan sendiri tidak bisa menciptakan fenomena sosiokultur. Lingkungan alam tidaklah sederhana begitu saja memaksakan diri mereka terhadap manusia dan perilakunya, tetapi memberi manusia dengan beberapa pilihan dan kemungkinan. Jadi, karena itu, efek dari lingkungan alam lebih bersifat membatasi daripada menentukan, dan pembatasan ini bervariasi atau antara satu daerah dengan daerah lain dan satu masa dengan masa yang lain. Kaum posibilisme berpendapat bahwa pada hakikatnya perilaku di dalam suatu kebudayaan dipilih secara selektif, atau jika tidak, secara tak terduga merupakan hasil adaptasi makhluk manusia itu sendiri.
Suatu lingkungan tertentu tidak dapat dipandang sebagai sebab utama yang menyebabkan perbedaan kebudayaan, melainkan hanya sebagai pembatas atau penyeleksi. Mereka beranggapan bahwa pada dasarnya faktor geografis tidak dapat membentuk suatu kebudayaan manusia. Dalam pembentukan suatu kebudayaan lebih merupakan suatu gejala yang sepenuhnya bersifat historis, bahkan superorganis. Dengan kata lain, keadaan alam lingkungan tidak sepenuhnya merangsang timbulnya suatu pola kehidupan tertentu. Oleh karena itu, Julian H. Stewart yang mempelopori kultur ekologik atau ekologi budaya mengambil posisi tengah antara determinis dan posibilisme. Stewart menolak argumen yang menyatakan bahwa budaya dibentuk oleh lingkungan alam. Namun, dia tidak juga menempatkan faktor lingkungan alam pada peran yang pasif. Stewart mendefinisikan lingkungan sebagai the total web of life wherein all plant and animal species interact with one another and with physical features in a particular unit of theory. Kemudian, dia memisahkan manusia dari budaya dalam hubungan mereka dengan lingkungan. Dalam berhubungan dengan organisme lain, manusia tidaklah sekedar bertindak sebagai salah satu organisme dalam pengertian fisikal, tetapi mereka juga memperkenalkan faktor superorganik dari budaya yang dipengaruhi dan mempengaruhi keseluruhan jaringan kehidupan sebagai unsur-unsur budaya yang berasal dari hubungan antara manusia dengan lingkungan, tetapi sebagai unsur lain berasal dari proses historikal. Perbedaan ini penting dalam metode, konsep, dan masalah kajian-kajian ekologis. Antropologi ekologi terkait dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik mereka. Lingkungan terdiri dari tidak hanya fisik tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diperlukan manusia untuk subsistensi, melainkan juga sungai, air, danau, dan iklim, selain teknologi dan instrumen materi yang diciptakan oleh manusia untuk menggunakan materi yang ada dalam lingkungan alam tersebut. Di dasar setiap kebudayaan adalah peralatan alam tersebut. Di dasar setiap kebudayaan adalah peralatan, mesin, teknik-teknik, dan praktik yang menghubungkan ekosistem manusia dengan kondisi-kondisi materi dari habitat tertentu. Dengan teknologinya, setiap kebudayaan berinteraksi dengan lingkungan fisik untuk mendapatkan makanan, bahan bakar, dan bentuk-bentuk energi yang digunakan. Antropologi ekologi dapat meminjam prinsip-prinsip dari ilmu-ilmu lain untuk memahami dan menjelaskan personal lingkungan, tidak saja dari ekolog, tetapi juga berasal dari geografi dan sosiologi. Pandangan holistik diberikan di dalam menjelaskan personal lingkungan. Pandangan holistik ini merupakan cara pandang yang sudah melekat atau intern di dalam antropologi. Sudut pandang holistik ini digunakan untuk mengungkap dan mengeksplorasi manusia, kebudayaan, dan lingkungan. Maka, antropologi ekologi juga menggunakan cara pandang yang holistik sebagaimana tradisi antropologi. Antropologi ekologi yang berorientasi prosesual, keberatan terhadap eksplanasi fungsionalis yang menafikan pilihan-pilihan yang didasari oleh pelaku. Mereka menggunakan model-model pengambilan keputusan yang menjelaskan perubahan
yang didasarkan pada pilihan yang didasari. Dalam analisis prosesual strategi, beradaptasi bukanlah sistem yang tidak disadari yang bekerja dengan sendirinya, melainkan pilihan-pilihan yang disadari oleh pelaku untuk mencapai tujuan. Kebudayaan dan ideologi dilihat sebagai penyebab yang berampingan yang membentuk tindakan manusia. Mereka menggunakan penelitian antropologi kognitif yang memusatkan perhatian pada pandangan mengenai cara-cara manusia mempersepsi dan menggolongkan lingkungan mereka sendiri. Argumennya adalah bahwa manusia hanya dapat menggunakan apa saja yang mereka konsepsikan. Bab 4. Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan. Bagian ini mengulas mengenai manusia, kebudayaan, dan lingkungan. Manusia sebagai bagian dari ekosistem memiliki kebudayaan berperan di dalam mempertahankan atau justru mengubah lingkungan ke dalam tatanan baru yang lebih baik atau justru sebaliknya. Berikut penjelasannya. A. Manusia. Manusia sebagai subjek sentral di dalam studi antropolog dan tentu saja antropolog ekologi merupakan makhluk hidup yang paling cerdas di muka bumi dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, secara fisik. Manusia memiliki tubuh yang proporsional yang memungkinkan manusia berdiri, berjalan, berlari dalam keseimbangan. Karena dua kaki menopang tubuh yang berada di atasnya dengan dua tangan dan kepala sebagai bagian tubuh yang tertinggi. Perbedaan fisik yang tampak adalah perbedaan bentuk-bentuk, perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, dan sebagainya. Adapun mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik dan alamnya tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai hubungan di mana manusia mempengaruhi dan mengubah lingkungannya. Dengan kata lain, manusia juga turut menciptakan corak dan bentuk lingkungannya, dan dalam lingkungan yang diciptakannya, baik nyata maupun yang sebagaimana dilihat atau dibayangkannya. Itulah dia hidup dan bergantung kepada serta mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Manusia dari satu segi menjadi sebagai bagian dari lingkungan fisik dan alam tempat hidupnya. Tapi dari segi lain, lingkungan alam fisik tempat hidup adalah sebagai dari dirinya. Istilah kebudayaan adalah dalam bahasa yang berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin colere yang berarti bercocok tanam, dan bahkan di kalangan penulis pemeluk agama Kristen, istilah kultur juga dapat diartikan sebagai ibadah atau sembahyang. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budayana, yaitu bentuk jamak dari kata budi atau budi akal. Dan ada kalanya juga ditafsirkan sebagai kata budaya merupakan perkembangan dari kata menjemput budidaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Dalam antropologi, konsep kultur diterjemahkan pertama kali oleh Edward Bernard Taylor pada tahun 1987 dalam bukunya Primitive Culture sebagai is the complex world which integrates knowledge. Dalam pengertian ini, kebudayaan adalah the complex world atau keseluruhan yang kompleks yang terdiri dari any capabilities dan any habit, banyak kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan.
Manusia terdiri dari knowledge atau pengetahuan, kepercayaan atau belief, kesenian, moral, adat istiadat, dan lain sebagainya yang dimiliki manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Ini merupakan sebuah definisi yang umum atau tidak memihak dalam pengertian telah banyak definisi yang diberikan berdasarkan latar belakang atau perspektif yang berbeda dari ahli sesuai dengan aliran pemikiran, pendekatan teoritis, atau paradigma yang diatur. C. Kebudayaan dan lingkungan. Fungsi utama dari kebudayaan bagi manusia adalah dalam proses adaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah proses untuk memenuhi beberapa syarat dasar tertentu untuk dapat tetap melangsungkan kehidupannya, yaitu 1. Syarat-syarat dasar alamiah sampai biologi, atau manusia harus makan, minum, menjaga kestabilan temperatur tubuhnya, menjaga tetap berfungsinya organ-organ tubuh dalam hubungan yang harmonis dan secara menyeluruh dengan organ tubuh lainnya. 2. Syarat-syarat kejiwaan. Yang ketiga, syarat-syarat dasar sosial. Manusia, lingkungan, dan kebudayaan merupakan 3 faktor yang saling menjalin secara internal. Lingkungan tempat manusia hidup terdiri dari lingkungan alam dan sosial budaya. Atas dasar itulah, maka konsep manusia harus dipahami sebagai makhluk yang bersifat biososio budaya. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai budaya yang mengatur pola pikir dan tatanan kelakuan individu-individu warga masyarakat bersangkutan. Sistem nilai itu merupakan suatu konsep abstrak yang hidup di alam pikiran mereka, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan memaksa terhadap sistem-sistem gagasan dan perilaku warga masyarakat yang bersangkutan yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Dari kerangka sistem nilai tersebut tergambar bagaimana warga suatu masyarakat memandang dunianya. Setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan alam dan fisik yang dalam batas-batas tertentu memungkinkan kelangsungan hidupnya. Lingkungan alam dan fisik ini berikut unsur-unsur yang ada di dalamnya merupakan suatu yang nyata, ada yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Hutan dan pepohonannya, sungai dan tebing dengan airnya mengalir serta batu-batunya, dengan sawah dengan padi serta galengan yang ditumbuhi rumputan dan bunga-bunga yang beraneka ragam baunya adalah hal-hal yang nyata dan tidak bisa dilainkan dari keadaannya. Tapi manusia dengan kebudayaannya melihat lingkungan alam dan fisik menggunakan kacamata kebudayaannya, sehingga mereka yang mempunyai kebudayaan berbeda melihat, menginterpretasi, dan merasakan lingkungan alam dan fisik tersebut secara berbeda-beda. Suatu kebudayaan pada masyarakat tertentu lebih ditentukan oleh kondisi lingkungan alam atau tidak. Tetapi kesimpulan baru bisa diambil setelah penelitian dilakukan apakah memang pengaruh alam lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan pengaruh kebudayaan dari masyarakat tersebut. Di wilayah Indonesia, kondisi alam dan cuaca yang rata-rata sama atau tidak jauh beda, tetapi masyarakat dan kebudayaannya berbeda. Ada lebih dari 600 suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing yang hidup di lingkungan alam yang tidak jauh berbeda. Wilayah yang berdekatan ternyata memiliki kebudayaan yang berbeda. Demikian juga masyarakat daerah lain yang ada di Indonesia.
Apakah ini karena pengaruh lingkungan alam dengan kondisi iklimnya terhadap kebudayaan, ataukah pengaruh manusia dengan kebudayaan terhadap lingkungan yang memperlihatkan kebudayaan yang berbeda tersebut? Inilah yang harus digali sehingga asumsi kekeliruan dapat dijawab dengan benar. Bab 5. Kebudayaan dan masalah lingkungan hidup. Pada bab ini dijelaskan masalah-masalah lingkungan hidup yang banyak terjadi, baik karena ulah manusia atau perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan yang berdampak pada manusia itu. Selanjutnya, dijelaskan bagaimana manusia di dalam kelompoknya beraksi atau beradaptasi dan mengembangkan berbagai bentuk respon yang adaptif dengan lingkungan, atau malah secara perlahan terjadi perubahan di dalam kebudayaan. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang sudah terjadi di mana-mana di dunia. Persoalan muncul sehubung dengan sangat cepatnya perubahan lingkungan yang terjadi karena rangsangan kapitalisme global yang melahirkan banyak perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia secara lokal, yang bekerja dengan upah dibayar rendah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip kapitalisme atau maksimisasi mendorong pengusaha dari tingkat lokal, regional, nasional, dan global mengeksploitasi sumber daya yang berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan alam fisik yang juga yang luas. Masalah lingkungan di seluruh dunia menjadi semakin mendesak. Maka, secara mendasar, sebagian besar dari tantangan yang kita hadapi dibingkai dari iklim atau ekologi. Penyebabnya adalah antropogenik, mereka disebabkan oleh aktivitas manusia. Poin ini mendesak untuk memahami mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan dengan kaitannya dengan lingkungan. Kerusakan lingkungan dengan kasus yang berbeda-beda terjadi di banyak belahan bumi ini. Apakah untuk mengeruk kandungan emas, minyak bumi, ataupun mineral lainnya yang mau tidak mau merusak lingkungan atau ekosistem yang ada di atasnya. Pembukaan lahan untuk pemukiman atau perluasan kota tidak kurang pula sebagai alasan untuk merusak atau mengurangi wilayah hutan. Kota-kota besar di dunia pada awalnya mengurangi wilayah hutan. Kota-kota besar di dunia pada awalnya adalah hamparan hutan yang sangat luas, yang secara perlahan hilang untuk kepentingan pemukiman dan lainnya, karena pertambahan penduduk dunia dan perlunya ruang untuk pertumbuhan kota. Sebenarnya, disadari bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan alam hayati berakar dari manusia itu sendiri. Tampaknya, kesadaran manusia Indonesia akan pentingnya pelestarian lingkungan alam hayati tersebut relatif cukup rendah. Ini tidak lepas dari sejarah sosial bangsa Indonesia sendiri yang memang terlambat menyadari akan pentingnya upaya untuk melestarikan alam hayati tersebut. Menurut Prawiromodjo, kata pelestarian atau konservasi berasal dari bahasa Jawa lestari, yang artinya kekal atau selamanya. Dalam bahasa Indonesia, kata lestari mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, dan kekal. Oleh karena itu, konsep pelestarian atau konservasi ini lebih dipopulerkan agar menjadi bagian yang penting di dalam sistem pengetahuan atau kebudayaan di dalam masyarakat Indonesia. Manusia dalam melangsungkan kehidupannya dimanapun ia berada akan selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ekosistem tempat hidup manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur lainnya. Dengan demikian, kelangsungan hidup manusia banyak bergantung pada kelestarian
ekosistemnya. Guna menjaga kelestarian ekosistem itu, manusia dituntut menjaga kelestarian hubungan dengan lingkungannya. Sebab manakala ekosistem terganggu, akan terganggu pula kesejahteraan hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang meluas di belahan dunia ini memicu para antropolog untuk mengembangkan ilmunya di dalam mengkaji lingkungan secara lebih jauh. Perkembangan kajian atau studi mengenai lingkungan ini memicu lahirnya cabang antropologi baru, yaitu politik, ekologi, kebudayaan, dan antropologi lingkungan. Seperti telah dinyatakan oleh Veronica Strack sebelumnya. Pernyataan Strack ini menunjukkan bahwa antropologi lingkungan sebagai sebuah subdisiplin atau cabang antropologi yang masih sangat muda atau belum kuat sebagai sebuah cabang yang baru. Namun lahirnya antropologi lingkungan menunjukkan bahwa studi mengenai lingkungan ini sangat mendesak untuk diungkap secara holistik dari berbagai sudut pandang. Antropologi sebagai sebuah ilmu memusatkan perhatian kepada manusia dari berbagai sudut. Sudut ini tidak menepis perlunya perhatian yang lebih kuat kepada masalah-masalah lingkungan, termasuk masalah lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam. Di dalam antropologi ekologi, kerusakan lingkungan paling tidak disebabkan oleh dua faktor penting. Yang pertama, pesatnya peningkatan jumlah penduduk menambah beban bagi lingkungan, karena daya lingkungan yang makin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Akhirnya, lingkungan tidak pernah sepi dari eksploitasi, tentu dengan berbagai macam cara pengolahan. Yang kedua, faktor perkembangan industri. Untuk sebagian perkembangan bagian industri memang terbukti mampu menjawab permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Tetapi berbarengan dengan itu, manusia juga terpaksa harus membayar mahal pada segi kelestarian lingkungan. Jumlah studi memperlihatkan bahwa bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan industri, telah terjadi banyak erosi pada lahan pertanian serta penggaraman atau silinization pada lahan-lahan produktif. Di samping itu, juga terjadi pendangkalan sungai dan danau serta peningkatan luas padang pasir di berbagai tempat di muka bumi. Di berbagai negara di Afrika, malah kesulitan air bersih sebagai sumber daya paling penting untuk kehidupan. Maka penggalian berbagai macam kearifan lokal atau local knowledge menjadi penting. Perhatian terhadap personal lingkungan ini dari berbagai sisi tetap menjadi perhatian dari antropologi lingkungan. Di dalam ilmunya, antropologi lingkungan memperhatikan berbagai aspek lingkungan, sampai ke kehidupan laut sebagai sumber daya alam yang patut dilindungi. Tampak sangat tertarik kepada konservasi sumber daya, termasuk hewan, yang sejak dulu menjaga penting di dalam banyak masyarakat sebagai hewan totem. Artinya, secara antropologis, persoalan-persoalan lingkungan akan selalu menjadi perhatian antropolog sebagaimana dinyatakan di awal. Menurut M. Sharif, terdapat 8 poin penting dalam hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di antaranya 1. Kesejahteraan dan perkembangan manusia dan non-manusia di muka bumi memiliki nilai di dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai tersebut tidak tergantung dari nilai non-manusia untuk tujuan-tujuan manusia. Yang kedua, kekayaan dan keragaman bentuk-bentuk kehidupan berkontribusi pada kesadaran nilai-nilai mereka sendiri, juga nilai-nilai intern atau dalam dirinya. Manusia tidak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan. Yang tiga, manusia tidak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan dan keragaman kecuali memenuhi kebutuhan pokoknya. Keempat, perkembangan hidup dan budaya manusia sepadan dengan pengurangan substansial populasi manusia. Yang kelima,
Intervensi manusia modern atas dunia non-manusia terlalu berlebihan dan kondisi ini makin memburuk. Yang keenam, karena itu kebijakan-kebijakan harus berubah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi struktur dasar ekonomi, teknologi, dan juga ideologi. 7. Perubahan ideologi yang utama adalah penghormatan pada kualitas hidup, bukannya mempertahankan standar hidup yang makin tinggi. Selanjutnya akan muncul kesadaran yang mendalam terhadap perbedaan antara yang besar dan besar sekali. Yang ke-8, mereka yang mendukung poin-poin di atas memiliki kewajiban untuk menerapkan perubahan-perubahan mendesak tersebut langsung maupun tidak langsung. 8 poin di atas sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup ini diintervensi oleh pengambilan kebijakan dalam konteks tertentu di wilayah kewenangannya untuk menjadi bagian dari kesadaran masyarakat untuk konservasi lingkungan. Bab 6. Konsep dan teori antropologi ekologi. Konsep merupakan sebuah nama atau abstraksi dari sesuatu, baik berupa benda maupun fenomena alam dan sosial yang terdapat di dalam masyarakat maupun di kalangan ilmuwan di perguruan tinggi, yang dinyatakan dengan berbagai satu kata atau istilah tertentu. Konsep ekosistem sebagaimana contoh merupakan konsep penting di dalam antropologi ekologi. Teori juga merupakan sebuah abstraksi berupa abstraksi tinggi dari realitas dihasilkan dari penelitian yang dilakukan di setiap ilmu pengetahuan. Konsep-konsep antropologi ekologi sebagai berikut. 1. Ekosistem. Konsep ekosistem secara formal pertama kali didefinisikan oleh Arthur Tansley pada tahun 1935 sebagai dasar filsafat. Konsep tersebut ditemukan oleh beberapa tulisannya, yang dimulai dengan tulisan yang berjudul Circle of Infinity. Di dalam konsep ini menjelaskan bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berintegrasi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Yang kedua ialah carrying capacity atau daya tampung atau daya dukung. Daya dukung dari spesies biologis dalam lingkungan adalah ukuran populasi maksimum spesies dalam lingkungan dapat dipertahankan tanpa batas waktu, mengingat makanan, habitat, air, dan kebutuhan lainnya tersedia di lingkungan. Dalam biologi populis, daya dukung didefinisikan sebagai beban maksimal lingkungan. Yang ketiga, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup atau organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup atau menyesuaikan diri dengan alam. Yang keempat, tipe-tipe adaptasi ekologi. Adaptasi ekologi dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat dilihat ke dalam berbagai masyarakat sesuai dengan keberadaan masyarakat tersebut di dalam lingkungan ekosistemnya. Pada bagian ini dijelaskan bahwa tipe-tipe adaptasi ekologi dengan melihat berbagai masyarakat, mulai dari masyarakat sederhana sampai dengan masyarakat industri atau masyarakat perkotaan. Berbagai macam tipe masyarakat ini memiliki adaptasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan di mana masyarakat itu hidup. Dalam hal ini terdapat 6 tipe adaptasi sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat berburu dan meramu. Yang kedua, masyarakat petani. Yang ketiga, masyarakat pengembala. Yang keempat, masyarakat peladang berpindah. Yang kelima, masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan. Yang keenam, masyarakat kota. 5. Kearifan lokal atau local genius, local knowledge atau local wisdom.
Kearifan lokal tradisional tidak dapat di dalam masyarakat perkotaan yang telah mengalami modernisasi atau industrialisasi. Sistem pengetahuan lokal terdapat dalam masyarakat dengan karakteristik yang menurut Bruce M. terdapat berbagai ciri. Antara lain, 1. Penduduk asli atau masyarakat yang lahir berdasarkan keturunan suatu daerah yang lebih kuat. 2. Kelompok orang yang memiliki ciri khas budaya seperti bahasa, tradisi, dan budaya. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat selalu diasosiasikan keturunan masyarakat pemburu, nomadik, dan ladang berpindah. 5. Memiliki hubungan sosial yang kuat antar sesama masyarakat. Yang keenam ialah lingkungan. Lingkungan atau environment merupakan konsep kunci di dalam antropologi ekologi. Konsep ini sudah dijelaskan pada draft buku ini pada bab kedua. Dengan rincian pembahasan terdiri dari atas lingkungan alami, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial budaya. Ketiga konsep tersebut sama pentingnya dengan konsep ekosistem, yang mana manusia sebagai bagian dari lingkungan alam ekosistem tersebut. B. Pendekatan ekologis. Julian Stewart mendalilkan bahwa ada bagian inti dari sistem sosial budaya yang khusus terhadap adaptasi ekologis. Pembagian kerja, ukuran stabilitas dari kelompok-kelompok lokal, dan penyebaran dalam suatu wilayah, dan ketentuan pemukiman. Berbagai penyelesaian terhadap tekanan ekologis secara langsung mempengaruhi unsur-unsur inti dari struktur sosial ini. Jadi, iklim yang bermusim, tersedianya air, atau kesuburan tanah akan menentukan berapa banyak orang yang tinggal di suatu pemukiman tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan ekologis diperlukan untuk memahami tentang hal-hal tersebut. C. Pendekatan etnoekologi. Pendekatan atau paradigma etnoekologi di dalam antropologi ekologi berasal dari paradigma etnoscience yang disebut dengan antropologi kognitif atau etnografi baru. Paradigma ini dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an sebagai strategi penelitian untuk mengidentifikasi aturan-aturan kebudayaan yang implisit yang melandasi perilaku perspektif teoritis mendasar dari paradigma tersebut terkadang dalam konsep analisis kompensial yang mengemukakan bahwa komponen kategori kebudayaan dari warna, seni, hewan, tumbuhan-tumbuhan, alam supranatural, dan lain-lain. Selanjutnya, pendekatan ekosistemik materialistik. Aliran keempat dalam antropologi ekologi yaitu versi materialistik atau analisis ekosistemik adalah antropologi ekologi neofungsional. Aliran ini didasari oleh penelitian Anthony Leeds dan Andrew V. Faida tentang hubungan manusia dengan binatang, yaitu tentang peranan babi dan ekonomi orang Melanesia. Dengan pendekatan ini, telah melihat peran binatang terhadap ekosistem dan keseimbangan di dalamnya, seperti kasus Koiko di Papua yang diungkap oleh Rapaport. Di sini, peran binatang menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pelengkap di dalam sistem, tapi juga sebagai bagian yang berperan menentukan keteraturan. Kasus Koiko hanya salah satu contoh bagaimana manusia sejak dulu hidup terikat dengan lingkungannya. Dan juga diungkap oleh Evan Pritchard, walaupun manusia hidup
nomaden, namun tidak bisa lepas dengan sapi sebagai hewan peliharaan yang menjadi bagian penting di dalam kehidupan mereka. Bab 7 ialah metodologi penelitian antropologi ekologi. Pada bagian terakhir ini dijelaskan metodologi yang dikembangkan para ahli di dalam melakukan penelitian antropologi ekologi. Antropologi ekologi sebagai sebuah spesies di dalam antropologi tidak lepas dari perkembangan teori metodologi dalam antropologi, khususnya ilmu sosial pada umumnya. Secara metodologis, antropologi dikenal sebagai penelitian kualitatif dengan metode observasi partisipasi. Dan hasil-hasilnya penelitian antropologi disebut juga dengan penelitian etnografi. Metodologi penelitian antropologi ekologi dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama ialah observasi atau pengamatan. Pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, pengamatan atau observasi sebagai metode cara pengumpulan data yang tidak dapat ditinggalkan pada saat melakukan penelitian. Yang kedua ialah pencatatan hasil pengamatan. Setelah dilakukan observasi, harus dilakukan pencatatan hasil pengamatan, yang mana pencatatan hasil pengamatan ini adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan peneliti setelah pengamatan dilakukan. Karena seperti yang dinyatakan oleh Bakhtiar, ingatan manusia sangat terbatas waktunya, sehingga pengamatan perlu selekas mungkin membuat catatan yang terperinci mengenai apa yang diamatinya. Yang ketiga ialah wawancara. Dalam melakukan metodologi penelitian antropologi ekologi, harus dilakukan wawancara pada para narasumber yang terkait agar dapat dihasilkan sebuah sumber atau bahan yang konkret terhadap suatu penelitian. Yang keempat ialah penyatatan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, harus dilakukan penyatatan hasil wawancara sebagaimana dengan sebelumnya melakukan pencatatan hasil observasi atau pengamatan. Yang kelima ialah Progressive Constituent Method for Research in Human Ecology oleh Andrew Frew. Metode ini lebih kepada menjabarkan hasil dari penelitian tersebut. Itu saja bacaan saya tentang buku Antropologi Ekologi. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Absal Ilham, NPM 19 130 3425. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.